Jatuh hati di Jogja, Aduh. patah hati di Balikpapan. Pecah. Jogja bisa diam tidak? Iya. Itu zaman Sultan keberapa? Ini sekarang berapa? 10. Kayaknya 11 apa ya? Ku hantam dong Sultan. Kata-katanya sih emang sih sampai sekarang masih lepas tangan kayaknya dia. Bagusan nih Pak, tuh IPS tulis status. Anjing ini. Terus dijawab sama cutting. Kamu berteman yang sejauh-jauh mungkin. Tapi kalau kamu terjebak di situ dan itu negatif, itu salahmu. Mas Adit. Gimana Jogja, Mas? Asik sih. Asik ya. Lebih asik dari kota sebelah nih. Kota yang mana nih? Kota yang pernah kita tertinggal. Jatuh hati di Jogja. Aduh. Patah hati di Balikpapan. Patah hati di Jogja sih. Kamu patah hati di Jogja? Kalau di Balikpapan enggak sih. Karena rumah. Iya sih. Ngomong patah hati di situ, berat sih. Berarti Balikpapan ini keunggulannya satu aja berarti dia. Karena rumah. Bisa. Kalau kamu nggak ada rumah di situ, kamu nggak bakal kepikiran pengen ke sana kan? Bisa. Semua orang tuh pernah ke Jakarta kemana, belum tentu ada yang ke Balikpapan, ke Kalimantan. Iyalah. Belum pernah. Kecuali ya kalau kerjaan kali ya. Kerjaan. Kota nyaman untuk tinggal, kerja. Udah itu. Tapi kita Jogja ini pilihan kita SMA kan? Iya. Ingat nggak kamu kelas 1 SMA? Kalau aku emang karena sering dibawa ke sini, jadi kayak punya pandangan cuma pengen kuliah di Jogja. Terserah di mana. Penting di Jogja. Penting Jogja. Oh, karena kamu orang sini juga kali. Bisa dibilang. Ya lumayan lah. Terus nyamannya itu masih sama dari dulu. Iya sih. Gak ada yang berubah ya. Banyak sih yang berubah, tapi nyamannya tetap juga. Oh, infrastrukturnya nggak nih yang berubah, nyamannya tetap kayak ya, gitu kali ya. Kurang lebih gitu. Tapi kita itu loh, kayak. Tapi tau nggak di alun-alun Kidul dulu ada gajah? Nggak tahu. Kalau dulu kan orang naik keliling pakai apa itu? Yang lain sekarang nih pakai itu mobil-mobil itu. Dulu pakai gajah gembira loka tuh di situ. Anjing. Naik nyewa. Zaman itu. Itu zaman Sultan keberapa? Ini sekarang berapa? 10. Kayaknya 11 apa ya? Ku hantam dong Sultan kan baru 10 mentok. 9 paling. 11 kan lagi polemik gini, nanti siapa yang mau jadi nih? Anaknya tuh adeknya. Naik gajah tapi ya? Gajah. Anjir sabinya naik gajah itu. Sama ada bapak sehat banget naik ontel lepas tangan. Di mana? Udah di alun-alun. Udah keliling. Kata-katanya sih emang sih sampai sekarang masih lepas tangan kayaknya dia. Mau mesen digenjot kan begini. Terus ya mau makan masih di ontel, nggak perlu duduk dia tuh. Anjing emang Jogja aneh cuy. Yes. Tapi magnetnya Jogja kok bisa senyaman ini ya? Nah, nggak sih? Alasanmu kemarin kuliah di Jogja gimana? Ini kan obrolan kita kelas 1 SMA kan, dulu kan. Jadi aku sama Adit udah kenal dari SMP aslinya Adit ya. SMP 3, SMA 3, 6, kuliah 15 tambah 11 tahun gitu. Masa sih? SMP 3. Iya. SMA 3. 6. Lulus 2015 tambah 5 tahun lagi. 11 nih. Anjing. Obrolan aku ingat dulu, Dit. Terkuliah di mana ya? Aku ke Jogja sih. Kala itu pilihanku masih ada banyak, Dit. Aku pengen Jogja, Bandung, Jakarta, Malang. Belum mengerucut ke Jogja nih, tapi histori keluarga aku dua-duanya dari Jogja, kakakku kan. Nah, bapak ibumu Padang nih. Iya, ibu asli. Kenapa bisa ke Jogja juga? Kayak masmu gitu kan. Aduh, kalau di bapakku ya, Det ya. Bapak mamaku tuh udah tahu Jakarta gimana lah. Ya. Jadi dia kurang merekomendasikan, padahal anak-anaknya pengen ke sana. Ya. Bandung itu oke tuh Bandung. Jadi udah mengerucut Bandung, Jogja, Malang. Nah, Malang kayak eliminasi dulu karena nggak ada bandara. Susah kan? Surabaya kan? Iya susah. Jadi kalau ada emergensi gitu, lama gitu loh. Nah, jadi tinggal Jogja, Bandung. Nah, pilihan lagi dilihat lagi Jogja, Bandung.
Jogja sama Bandung ini oke, cuman kalau sama orang Balikpapan lebih merekat budaya Jawa sama daripada budaya Sunda kan. Ya, budaya Sunda lumayan asing bagi kita yang di Balikpapan. Iya kan, susah kan. Jogja ini murah, nyaman. Kayak gitu loh. Kalau orang yang dari luar ke Jogja tuh kayak ngeliat anjing Jogja sih. Pecah. Jogja bisa diam tidak? Iya. Jadi akhirnya milih Jogja itu. Kelas 3 SMA itu juga nggak kepikiran dah tuh UI kan? Ya, kamu kepikiran nggak tuh? Ini beruntungnya itu waktu anggaplah sama kayak waktu milih jurusan IPA IPS. Aku udah pasti milih nggak bisa milih IPA. Aku udah tahu mau IPS. Habis itu setelah di IPS jurusan kuliah itu aku nggak tahu sama sekali nih. Iya. Taunya pun kalau di pelajaran sekolah matematika, apa ekonomi atau apa kan. Terus nggak ada yang menjurus misalkan manajemen, kejuruan teknik sipil itu nggak tahu. Ikut aku studi tour di di SMA. Entah kenapa peminatnya sedikit. Manajemen sedikit? Enggak, maksudnya waktu yang ikut studi tour tuh kayaknya dikit yang mau ikut, cuma satu bis. Mahal, Dat. Oh, mahal. Mahal anjing itu. Tapi aku tahu tujuannya, maksudnya aku mau tahu. Nah, yang dia dikasih tahu tuh kampus swasta di Surabaya, di Malang sama di Jogja. Terus lumayan nih, maksudnya aku biar tahu. Aku ke UPN, ke ITN Malang. Gitu kan. Nah, aku tuh dikasih brosur lihat jurusan. Teknik sipil nih apa ya? Teknik sipil mau kayaknya yang sosial nih kayaknya nih. Kan sipil kan? Nggak tahu nih. Waktu SMA nggak ada yang kasih tahu jurusan. Nanti kamu mau kuliah ini. Atau mau kerja itu nanti kayak gini. Nggak ada dikasih tahu tuh SMA. Terus waktu di UPN apa ya? UPN di Malang. Beda sama UPN sini nih. UPN Malang? Hah? Surabaya enggak? ITN. Oh, ITN. ITN Malang. Terus kan ada Pak Imin kan kalau mau masuk situ kan. Iya. Tanya, aku tuh nanya jurusan, kalau masuk jurusan sipil tuh bisa nggak sih IPS? Bisa. IPS tuh kayak agak rendah lah kayaknya. Kalau mau masuk di teknik. Wah ampun sudah. Bingung kan? Aku ini kayak apa ntar kuliah atau apa kan? Terus ada kata manajemen, aku lihat di brosur tuh manajemen. Terus aku tanya, kalau di perusahaan tuh gimana, anak manajemen tuh bisa masuk nggak? Bisa, ya paling di HRD kayak gitu. Oh, oke lah. Baru satu pandangan kalau pekerjaan paling HRD. Selain itu apa manajemen nggak tahu. Belum tahu juga manajemen tuh di ekonomi Ya udah, baru sampai kepikiran UII, masku di UII juga. Tapi aku udah tahu tolak ukurku kayaknya aku kejar ini aja deh. Misalkan mau masuk SMA 2. Udah aku kejar yang ini aja udah tahu UI ya udah ini aja. Jadi aku nggak melangkahi siapa-siapa, nggak merasa pintar juga. Terus udah tahu nih, paham nih segini aja. Udah akhirnya UI. Luar biasa sih anak IPS ke teknik itu. Kamu pengalamanmu ya apa? Jungkir balik anjing. Aku kelas 1 SMA itu belum kepikiran IPA IPS. Dan nggak kepikiran kuliah juga. Itu pada waktu itu aku kepikirannya pengen kuliah di musik masih. Jadi sasaranku itu kok nggak IKJ isi. Sebelum itu aku pernah nanya di Facebook. Bagusan IPA atau IPS? Tulis status. Anjing. Terus dijawab sama Kating. Kalau kamu IPA itu kamu gini, ke IPS gini. Baru tahu aku tuh ada tahu dari status Facebook. Oh IPS tuh kayak gini kalau pilih. Iya. Cuman aku juga nggak nyesel sih di IPS sih, Dat. Stereotipnya IPA IPS tuh kayaknya betul juga sih kalau menurutku. Ya. Kurang tapi cuma terlalu dua nggak sih? Dua aja sih pilihannya. Aku setujunya nggak usah dipilihin IPA IPS, Dat. Apa? Ya udah. Terserah anaknya gitu loh. Kalau di luar negeri, maksudnya dia dibimbing ke minatnya. Berdasarkan minatnya. Atau enggak disuruh cari dulu minatnya IPA IPS. Mana tahu. Aku suka fisika. Nggak suka biologi sama kimia. Iya. Gitu-gitu loh. Balik ini, Dat. Kan pilihan banyak ya selepas kuliah. Sebelas SMA ya. Ya. Kamu mau D3. Kamu mau kuliah. Kamu kuliah 1, sorry. Kamu mau kerja. Nih. Sekarang kita kuliah nih. Kalau nggak kuliah kamu ngapain? Berarti baliknya ke waktu SMA ya? Ya. Setelah lulus SMA deh? Iya.
kalau nggak kuliah ngapain. Iya. Waktu itu setelah SMA mikir kerja itu kayaknya nggak ada skill lah. Oh iya sih, SMA kerja. Langsung nggak punya pikiran untuk mau kerja kalau aku deh waktu itu. Terus mending kalau emang aku setelah lulus mau kerja, aku ambilnya SMK. Oh iya. Tapi aku nggak bisa SMK. Terus ada SMA. Nah, dilihat dari background bapak ibuku, bapakku Iya. PNS kesehatan dua-duanya. Masku farmasi. Aku sendiri udah nyeleweng manajemen. Terus nggak kuliah ngapain? Belum ada gambaran. Berarti emang tujuanmu kuliah kan? Dijawab mau kuliah juga itu waktu mau kuliah juga kan masih bingung kuliahnya itu apa waktu itu. Oh, itu pas SMA ya? SMA. Kalau aku nggak ikut studi tour itu mungkin aku nggak tahu. Mungkin aku bisa aja ikut teman. Iya. Tapi ini enggak, aku tahu sendiri. Nah, ibaratnya nggak gampang ngikut orang sih aku, tapi aku ya itu tadi aku tahu mau kemana dulu. Itu penting sih kalau tahu tujuan itu. Terus bapakku tuh dorong terus kan kayaknya, kamu ini ngasih gambaran bapakku tuh, kamu ini enggak apa misal daftar perawat atau kesehatan atau apa gitu kan. Skip kan tapi kamu kalau perawat dan iya pasti skip lah. Terus aduh ngapain ya Pak, paling bapakku tuh sibuk di PNS tapi tetap pengen usaha. Oh masuk. Nah, bagusnya bapakku semua kayak misalkan les gitar, aku pernah les gitar. Iya kan di mana? Di apa namanya Mahasuara. Waktu itu aku masih belum tahu minatku apa. Nah, bapakku mengarahkan. Agak kayak terpaksa lah harusnya les gitar klasik. Klasik betul sih. Baru mulai tuh langsung gitar klasik. Hari pertama salah beli gitar. Malah gitar Yamaha itu. Sampai sana salah. Anjing. Beli lagi gitar klasik yang lebih murah ya. Nilon kan. Mana iya gitar klasik lebih murah. Tergantung seri. Iya sih. Terus itu baru pertama kali nih diarahkan. Terus jatuhnya waktu itu ibaratnya aku masih SMA kayak gitu atau SMP ya. Gak berani ngelawan sama orang tua. Iyalah. Dikasih kayak gini, udah masuk aja. Kamu kalau bilang iya ya udah masuk. Iya. Ya udah. Nah dari situ aku paham nih. Waktu itu ya aku marah nih sama bapakku. Kok aku ini kayaknya terpaksa ini gini-gini. Terus nggak lama, akhirnya mulai berani, dibilang ngelawan sih enggak sih. Mulai punya prinsip deh. Habis itu nggak gampang diarahkan. Nah, cuma bapakku pasti nggak lepas anaknya kan. Tapi itu kayak ini sih nggak gampang diarahkan. Rebel itu kayaknya anak muda umuran kita sih. Tapi bapakku tuh selalu kasih dorongannya tuh kayak misalnya nih ada seminar pengusaha, seminar usaha apa. Nih kamu ikut berangkat. Nanti bapak iniin. Oh ya, aku udah mulai seneng gini-gini. Nah waktu itu seminar yang itu tuh aku yang satu-satunya nggak punya KTP. Masih di bawah umur. Anjing. Kalau orang mau usaha kan biasanya sih pengusaha sih orang mau punya usaha kan minimal punya KTP nih, kamu bisa pinjam duit di bank, terus kamu putar duit. Bocah juga 1 per berapa orang lah yang cuma aku nih kepikirannya kayak gitu. Ikut seminar dia misal namanya siapa ya dulu, Among Ebo. Entah dia pengusaha apa lupa aku, yang punya Serabi Noto Kusuman. Oh iya. Ya itu. Ikut itu selalu ditanya siapa sih yang nggak punya KTP, belum punya KTP. Cuma aku yang angkat tangan. Yang lain kan, ngapain dek? Gitu. Ya, saya kira ini les bahasa Inggris om. Pernah terjebak juga sama MLM. Jadi masuk nih, hotel apa segala, jual ludah pengusaha nah, enggak? Maksudnya saya ini udah keluar negeri, saya udah kesini. Di ujungnya jualan produk atau alat kesehatan atau apa. Nanti saya arahkan kamu semua yang di Balikpapan ke Jakarta ya. Saya nggak bisa kasih kamu duit, tapi saya bisa kasih kamu tempat tinggal. Ayo kita ngobrol. Wah sampai seminarnya itu jual. Anjing. Nah MLM, tapi MLM terbaik ini si Alvin itu. Yang for fun itu. Freedom for fun apa? Itu aku juga pernah kena sama Alvin. Terus coba lihat proposalnya Alvin. Oh bercabang gitu nah. Nah pernah juga sampai aku dibawa ke apartemen nanti. Dia yang MLM Melebiang apa Melepropolis tuh. Jadi
pokoknya sistemnya kita tuh dikasih lihat kekayaannya dulu. Iya sih. Diraih, yaudah meetingnya di apartemen. Wah apartemen nih belum pernah ya, kalau saudaraku datang. Terus, oh ini mas nanti skemanya nih gini-gini, kamu cari orang, nanti kamu dapat lagi, kamu cari orang. Nah sementara dia kepala kita ekornya gitu. Ngikut. Nah MLM banget tuh. Udah jelasin panjang, gak ada yang berani tanya tuh kayak gini. Aku bilang, Mbak kita jadi ekor nih berarti kan. Terus Mbak sampai saat ini sudah dapat berapa? Gak berani jawab dia. Udah nih, gak berani. Pasti nih MLM nih. Ini cuma kita yang jualan, dia yang enak-enak di atas. Kita downgrade lah di bawahnya. Udah, tinggal. Udah dari situ punya pandangan, manajemen atau usaha itu kayaknya worth it deh. Kalau ditanya cita-cita waktu itu kayaknya, pengennya bermanfaat untuk orang lain deh. Itu pas kapan tuh? Kuliah? Ya SMA mau kuliah gitu-gitu deh. Iya sih, bermanfaat orang lain tuh luas sih jatuhnya, Dek. Emang Nabi juga nyuruhnya berdagang kan? Nabi? Masa sih? Loh? Iya ya. 9 dari 10 pintu rezeki kan dari berdagang, Dek. Satunya orang dalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya sih. Aduh. Aku juga punya ganti-ganti sih kalau aku, Dek. Apa? Saat kamu milih jurusan nih? Itu kan, waktu itu kan SMA kelas 1. IPA IPS aja tuh rancu. Aku kan nanya anak-anak. Kamu apa? IPA. Kamu IPS. Yang aku tanya itu kebanyakan IPS. Ya udah aku ke IPS, ngikut IPS kan. Pas masuk IPS banyak kepindah ke IPA. Wah bangsat emang anak-anak ini. Ada kan yang teman kita yang nangis-nangis sampai minta IPA. Siapa ya? Ada pokoknya. Ada pokoknya, makanya IPA harusnya 4-4 kan formasinya, dijadi 5-3. Memang. Sekarang yang IPA nurusin usaha bapak. Iya. Nah itu masuk kuliah gitu juga. IPS aku kepikiran HI, Dad. HI Unpad, HI UMY. Iya masih HI lah. Kayaknya aku tertarik lah kayak gitu-gitu kan. Tarik mundur lagi nih. Kalau nggak kuliah jadinya ngapain? Aku. Waktu itu menggebuk-gebukku jadi musisi sih, Dad. Betul-betul sangat bak. Anak musisi, anak band. Itu aku kayaknya diracunin juga sih sama kakakku. Kakak kan musisi kan. Tapi masalahnya masmu tuh ngeracunin yang udah pas dia udah mateng. Iya. Kalau dia masih kayak kamu nggak mungkin. Itulah, Dad. Aku kayaknya kalau nggak kuliah musisi, tapi bakal nemu titik jenuh. Masuk ke perusahaan bapak. Lanjutin usaha bapak. Kan saya IPS. Usaha bapak. Masuk ke Jogja nih. Jogja ini kalau kulihat, kenapa kamu nggak mau balik ke Balikpapan? Maunya di Jogja aja. Aku? Potensi usaha gede. Ya usaha bidang apa nih? Kuliner, jasa. Cuma 2 itu sih yang potensial menurut aku. Jasa macam-macam. Apa aja bisa gitu, dan pasarnya ada. Terus ceweknya banyak. Si anjing Jogja bangsa. Jogja itu kan kemarin kan aku di Balikpapan pulang tuh 2019 November. Itu tuh kayak masuk Balikpapan tuh kayak fix kerja, rumah, pulang, kerja, main. Kayak nggak ada kebuka di dunia dimensi lain gitu loh, Dad. Nyampe Jogja, makanya aku putuskan, kayaknya ada yang bisa lebih digali sih dari diri ini kan. Berat hati, banyak pertimbangan ya sudah. Kita merantau ke Jogja kan. Jepret, sekalinya, loh kerja ini bisa jadi profesi. Ini bisa jadi kerjaan. Jadi energinya itu terkumpul semua di Jogja, Dad. Ya. Entah kenapa, cuman perputaran uang gede masih Kalimantan, Dad. Mungkin karena sumber dayanya ya. Sumber dayanya itu. Dan aku yakin yang ku kejar di Jogja ini sumber daya yang gak bakal habis. 4.0 kalau menurutku. Ini, kreativitas sama manusianya. Jogja kaya betul itu.
cabut aja beberapa kampus dari Jogja nih. Yang gede-gede itu, kolaps ini. Dulu waktu misal aku pulang, biasanya dipatahkan sama keluarga nih. Misal keluarga bukan bapak ibu ya, yang luar. Biasanya bilang, wih apa kuliah di Jogja? Misal kamu usaha apa sih? Pariwisata. Sudah ada dari ini pemerintah. Mau usaha apa lagi kamu? Pokoknya makanan banyak pesaingnya, gitu kayak gitu nah. Dipatahkan sebenarnya. Ya kan namanya persaingan ya. Maksudnya kalau kamu nggak kuat ya lebih baik jangan sih. Tapi ya masa kamu nyerah sih diomongin kayak gitu doang. Aku terus udah pulang nih, kayaknya dia. Tapi yang ceramain aku tuh orang yang gagal di keluarga. Banyak sih kayak gitu. Terus kayak ini orang nggak ngaca dulu apa mau ngasih tau orang gitu. Iya. Terus tapi nggak mau ngerendahin gitu kan. Oh iya aku dengerin aja, iya. Dan kebetulan dia tuli juga. Terus aku mau ngomong, ya nggak bisa dipatahkan ntar kan, dia nggak denger soalnya. Kalau kamu gini? Terus kaget. Dipatahkan keluarga. Terus waktu aku laundryku buka, itu juga masih aja dipatahin. Kamu usaha laundry apa gini. Ya padahal aku kasih tahu potensinya gini. Terus tetap nggak tahu nah. Tetap dia nggak tahu pasar Jogja itu kayak apa. Tapi cita-cita yang paling cepat terkejar itu kalau menurutku kamu salah satunya dari anak kita kumpulan SMA. Ya. 2 ini jelas yang isi lop itu. Mereka kan, soalnya mereka pengen jadi isi lop, masuknya yang isi itu lagi ya kan. Jadi dah nih. Kamu kan dulu kesebut pengen buka laundry dari dulu tuh. Nah, itu nah. Anjing Adit buka laundry. Itu tuh dari omongan nah. Aku harus bisa buktiin. Terus misal aku udah sering dijanjiin. Aku tuh gak bisa dijanjiin. Misal bapak janjiin ini nih. Terus kayak, wah bisa aja aku nagih terus. Tapi aku juga berusaha nah. Mau kayak apa. Akhirnya, kalau kadang terucap tuh jadi bumerang gue sendiri. Jadi kayak, pokoknya harus gimana caranya ini bisa. Jadi bisa. Belajar. Gak tahu. Karyawan tuh lebih tahu daripada aku waktu itu. Malah aku diajarin sama karena karyawan. dia pengalaman di situ kali ya. Iya. Yang aku takut waktu jadi laundry tuh takut jadi ngebosi. Karena itu usaha pertamamu yang betulan. Macam-macam lah, Mbak. Ininya maksudnya pembelajaran itu di situ. Ibaratnya anggaplah kalau uang misalkan 50 juta untuk pengalaman udah lumayan. Asli sih. Terus kayak ya udah, makanya tahan. Tahu. Nah, makanya di FE juga FE sendiri kayak terburu-buru nah. Kayak lihat orang tuh punya usaha semua. Mahasiswa FE-nya. Mahasiswa FE itu ya lumayan banyak. Semua punya usaha sih kayaknya. Nah, kadang mungkin juga satu aku terlalu cepat berucap, terus sama dari teman-teman kayak pengen punya juga. Nah, cuma emang dari awal bukan buat gaya-gayaan sih, dari awal emang di prospek sama bapakku nih. Kayaknya kamu buka laundry bagus nih. Kayak apa sistemnya? Buka laundry, kamu tinggal situ, kosmu gratis, duitmu mutar selama setahun. Terus kamu belajar. Sama bapakku cuma datang seminggu, habis itu aku ditinggal. Habis itu dibilang, kamu gak usah minta kiriman lagi. Tapi itu kayaknya pelajaran yang betul sih, Dad. Bapakmu kasih mengsimulasikan bisnis. Karena kamu di situ kan. Udah bapak buat itu sangat mendukung loh. Gila loh itu. Bapakku lumayan mendukung. Ibuku yang enggak. Ibu-ibu tuh pasti maunya cari aman. Iya. Mamaku juga soalnya. Nanti kalau ini kayak apa. Aduh. Pasti aman tuh. Sedangkan kita yang cowok tuh pengen tertantang tuh loh. Bisa tembus nggak nih ya? Bisa tembus nggak ya? Tembus. Partner bisnis tuh bapakku. Financial tuh ibuku. Jadi ibuku protes kalau duitnya nggak ada. Iya sih ibu-ibu gitu kan. Asli sih. Balik lagi ke FE nih, Dad. Bener. Ya, beneran anak FE itu pasti punya bisnis gitu. Punya. Persenan lah berapa? 90 kayaknya. Ini anak FE apa manajemen akuntansi? FE. 90 ibaratnya nggak dia punya sendiri, join ke siapa. Iya, tapi kan itu udah, kalau menurutku Dad ya, luar biasa itu Dad. Dia betul-betul berarti secara nggak langsung niat gitu loh. Dia kuliah di FE,
ada tujuannya, pengen bisnis, pengen manajemen. Karena tekanan juga nanti. Ya anak ekonomi, gak punya usaha. Iya. Gak bisa finance. Kayak gitu lah. Anak ekonomi. Balik ke tempatku sih, sedikit yang punya usaha. Ya. Yang angkatanku aja ya. Yang usaha tuh paling cuci sepatu kemarin kan. Buat makanan. Karena background juga kita nggak kekejar juga sih. Ada mata kuliah kewirausahaan tuh. Cuman wirausahaan di bidang lingkungan. Recycling, AMDAL dan segala macam gitu. Tapi teknik lingkungan dan FE ini sangat berbeda loh budayanya. Asli. Temenku ada yang kepala sekolah pesantren. Temanmu? Kepala sekolah pesantren? Iya. Keturunan kah? Karena keturunan iya. Tapi kan tetap malu juga nah kalau nggak bisa. Dan kuliah, abis itu kuliah di FE, UI lagi kan. Basisnya Islam, basisnya bisnis. Abis itu tarik kepala sekolah. Kepala sekolah pesantren. Kamu sekarang nih menemukan jati dirimu di Jogja atau jati dirimu terimplementasikan di Jogja? Kembali lagi, aku kalau cita-cita aku kan berkembang nih. Misal aku tadi awalnya bilang bermanfaat bagi orang lain. Begitu aku masuk Jogja, dikenalkan usaha. Oh, aku bermanfaatnya lewat usaha. Terus ya tadi karena jati diriku, aku tuh pengen bantu orang, tapi aku juga pengen menghasilkan. Ibaratnya aku punya uang banyak, tapi bisa buat bantu orang juga. Kemarin aku ada satu kalimat bagus namanya kejayaan untuk kebaikan. Kamu jaya, tapi untuk baik sama orang. Itu kalau yang baik-baik gitu, kalau yang bermanfaat tuh pasti berkelanjutan, Det. Nah, abis itu kalau dulu ya dari belakang tuh aku pengennya punya usaha itu clothing, distro, kayak gitu. Awal tahun kita itu clothing lagi jaya-jayanya, naik betul daripada kopi. Pengen. Habis itu geser lagi setelah udah punya usaha, baru aku dikenalin sama Jogja itu benar-benar lingkup ilmu itu gratis di sini. Tuh dia, Dat. Tinggal kamu cari apa enggak. Ilmu tuh aduh. Emang banyak istimewa banget Jogja nih. Ilmu tuh gratis, setuju aku. Dan orang itu saling mendukung dan support. Setidaknya lingkungan kita lah. Ya. Tinggal kamu pilih ikut wadah yang mana nah. Iya. Nah, bis yang mana ya? Lokomotif yang mana ya? Iya tahu. Nah, habis itu aku udah anggaplah aku mulai dari yang aku suka. Misal aku suka Vespa. Udah aku ikut misalkan Lipscoot. Aku datang ke sana, aku datang sendirian. Nggak tahu apa-apa, ikut riding, ngobrol, habis itu ternyata malah udah sama artis itu. Maksudnya artis juga kayak Jason Ranti, Farid Steffi. Udah aku riding sama mereka nih kayak nggak ada kastanya kayaknya di sini deh. Terus kayak siapa aja boleh gabung. Merasa diterima. Berarti karena Jogjanya nggak ada atau karena apanya nih? Kalau aku kayaknya yang spesial tuh karena Jogjanya tuh magis banget loh, Det. Iya sih. Nggak Jakarta nggak pasti ada duitnya. Iya. Kalau tuh ditaruh lah skema yang sama ditaruh di Jakarta pasti diduitin. Pasti ada duitnya lah. Ya. Setidaknya lebih mahal dari Jogja. Dan itu yang aku betul-betul jatuh hati di kota ini itu sih. Timbang kota sebelah kita tuh. Yang kita sama-sama tahu lah. Aduh. Gimana yang mau banyak loh anak Jogja di sini aku ngobrol yang anak Balikpapan asli ketemu di Jogja itu by default mereka tuh mengiyakan semua. Kalau di sana itu ya kayak gitu. Dan dia mau mengubah susah. Karena kita harus gede betul jadi model, jadi influence. Kayaknya nggak boleh nih. Kayak gini nggak bener nih. Ya. Baru bisa sedikit udah kan. Sedangkan di sini yang gede ilmunya itu tuh masih gratis, masih didukung. Aku buat lagu ya, udah aku ceritain di podcast sebelumnya. Kenalanku aja Bang Zian di Divisi Studio. Buat lagu tuh kan kalau di Balikpapan pasti susah banget langsung. Mas ini harganya segini, udah harga duluan dikenain sama dia. Aku ngobrol sama Bang Zian, aku minta tolong bla 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 buat lagu. Oh iya sudah Andri, kamu mau lagu kayak gimana? Kayak gini Bang.
dibantu. Aku ketemu dia jam 7 itu, jam 7 malam. Jadi itu jam 10 pagi, Dat. Bayangin ya, dikerjain itu. Pas ku tanya harganya, abang niatnya bantu, Ndri. Jadi terserah kamu harganya berapa. Aku suka. Emang gila sih. Emang kalau aku niatku pasti aku harus ngebantu kebaikannya dia, orang lain harus dibantu juga. Jadi kebaikan tuh selalu masukin kredit aja nih. Ya pastilah. Sering kalau kutanya anak-anak mau rekaman di mana ke Divisi. Divisi Bang Jian. Mata uangnya Jogja itu loh. Apa karena ini Dat ya? Semua orang tuh ngumpul di sini nih. Jadi kamu mau apa aja, kamu dari baik, bongkar lagi nih, baik keagamaan, baik sosial, baik apa itu ada. Kamu mau buruk ada. Jadi dari baik ke jahat spektrumnya itu lengkap di sini. Kamu masuk ke orang yang mana nih? Mengincar yang mana nih? Ada semua di sini. Tinggal kamu ikutin wadah yang mana nih. Cuma prinsipnya harus dari awal kalau ikut kemana atau harus bisa milah nah baik buruk kemana. Misal di tongkrongan, di misal tempat aku magang dulu isinya minum semua kan, ada minum. Tahu ya udah, tapi aku cari ilmunya aja. Iya. Diajak pun udah enggak. Aku suka kata-kata Jimmy, Dat. Kamu berteman yang sejauh-jauh mungkin. Tapi kalau kamu terjebak di situ dan itu negatif, itu salahmu. Iya betul juga. Misalkan kamu kayak tadi tongkrongan itu, minum. Itu kalau kamu nggak boleh, tapi kita nggak boleh minum tuh buruk dan apa. Kalau menurut kita minum tuh buruk kan, dan kita terjebak di situ, itu salah kita, bukan salah lingkungan. Jangan